yang akan mempresentasikan modul-modul dalam ERP. Ibu sudah buka G Drive-nya, memang sudah terisi kelompok satu ya. Kelompok satu yang terdiri dari Yeni Hesti Ferawati. Yeni Hesti Ferawati mana? Ini nanti tolong ketika mengumpulkan ini juga ditulis ini ya seperti sekarang ini C Yeni gitu. C Yeni Hesti Ferawati, C Siti Nurhaliza supaya memang ini kelompok kelas eh, kelas C ya hari ini. Oke. Siti Nurlaila ada ya, Siti Nurlaila. Kemudian nanti si Siva Aulia Azahra dan Mardiana Saharani. Ada 4 orang yang akan mempresentasikan. Ibu sudah menunjuk apa ya? Grup pembahas enggak ya? Kelompok pembahas utama ada enggak? Belum ya. Ya, kemudian nanti diingatkan Ibu ya minggu depan yang maju nanti ada kelompok pembahas utama diberi waktu untuk pertanyaan pertama baru yang lain gitu. Oke, kalau ini hari ini acak aja yang akan bertanya. Baik, ini eh, waktunya jam 8:15 nanti sampai jam 9:15 kita akan diskusi terkait topik ini. Kepada kelompok satu, Ibu Ibu, persilakan izin untuk bertanya. presentasi. Ya, Kan kelompok kelas B yang kelompok pertama juga bahas sama Bu kayak kelas C. Nah, itu presentasinya hari ini juga atau oh gimana? iya ya, ya Kak. Kelas B duluan. Ya ya, ya ya ya. Aduh nih, sebenarnya kemarin Ibu inginnya gabung aja gitu kan, gabung kelompok B dan C gitu kan, kelompok satu, tapi jadi pembagian waktunya mungkin tugasnya jadi dibagi gitu ya. Nanti ini ya, ini nggak apa-apa, ini namanya yang pertama dua-duanya presentasi, dua-duanya presentasi nanti ada yang eh, bertanya. Berapa yang kelompok dua G Drive-nya yang mana ya? Sebentar. Jadi kelompok kelas kelas B yang ngirim siapa? Sudah saya kirim, Prof, di grup Oh, PJ. Danu ya. Oh, ya, dan di kalau di grup ini juga apa di grup lain ya? Dan di grup yang Ibu kasih nama Jumat PJ IRP di situ ya? Bukan ya? Di Iya, Danu Prof. sendiri. Hah? Di grup yang udah ada bareng sama PJ, IRP sama Bu Fani. Iya benar, yang Jumat Benar PJ. ya? Iya betul. Today. Oh iya. Ini. Ya ya, sorry ini karena baru pertama jadi kita masih masih penyesuaian ya. Ya, saya rasa Mbak, kita berdua aja deh nanti presentasi. Jadi ada waktu kan sampai 9:15 menit. Eh, atau yang grup C akan sebagai pembahas, pembahas utama. Prof mau nanya kalau emang mau jadi pembahas utama itu gimana sistemnya? Sistemnya ini juga diskusi menanyakan apa yang ditampilkan oleh kelompok C itu bagaimana eh, kelompok B mengkritisinya. Kan kelompok B juga sudah punya ya. Mungkin yang pembahasan yang sama, tolong kalau ada yang kurang disempurnakan, kalau ada yang belum jelas dibantu eh, diperjelas gitu. Gitu ya. Jadi kelompok kelompok C presentasi, kemudian sesudah kelompok C presentasi, langsung kelompok B mengevaluasi berdasarkan
pemahaman yang sudah dilakukan oleh kelompok B, mungkin ada kurangnya dilengkapi. Kalaupun ada yang lebihnya, jadi saling melengkapi begitu ya. Kalau ada yang salah, tolong dikritisi. Dan di dalam membahas, boleh juga kelompok B itu sekalian men-share, sharing tugasnya, gitu ya. Jadi ini kan ada 4 orang, tolong paling nggak 5-6 menit itu udah cukup. Kemudian nanti sesudah kelompok C presentasi, kelompok B langsung memberikan evaluasi dan boleh juga dengan memberikan PPT dari kelompok B sehingga mahasiswa lain akan menjadi lebih jelas dan kalian saling mengisi. Mungkin di B kurang, di C lebih, di C kurang, di B lebih gitu ya. Baik, saya rasa mungkin mudah-mudahan lebih hidup ya, lebih bisa memahami topik yang akan dipresentasikan. Kita akan berusaha memahami modul-modul apa sih sebelum kita mendalami platform dan implementasi platform ERP, kita pahami dulu apa modul-modulnya. Ya, gitu ya. Tadi yang bertanya, ya ini ya. Ya, Baik, Prof. baik. Kalau begitu, silakan presentasi dulu yang kelompok C. Oke, baik, Prof. Kelasnya izin ambil alih ya, Prof. Sebentar, yang kelompok B bisa dipahami? Kalau kelompok B, Jadi intinya kelompok C presentasi dulu Bu. Nanti kita sekalian setelah kelompok C presentasi kita sekalian menampilkan PPT-nya sambil menambahkan beberapa poin yang nggak ada di kelompok C ya, gitu. Sambil nanti betul, diskusi betul. misalkan ada tanya jawab gitu ya Bu. Iya, betul. Jadi kelompok B merepresentasikan dan mengevaluasi, sama juga kelompok C juga mungkin jadi saling melengkapi ya, saling melengkapi dengan tujuan agar teman lain yang tidak membahas topik ini bisa paham. Oke, gitu ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih, Prof. Ini kelompok C, izin presentasi ya, Prof. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Prof. Hamida. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan mengenai modul-modul utama dalam ERP atau Enterprise Resource Planning. Oke, boleh next slide. Oke, sebelum membahas lebih lanjut lagi mengenai enterprise ini, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Yeniasti Ferawati Manurung dengan NIM 17106230001 dengan rekan saya Siti Nurlela 17106230002 dan Siva Aulia Azahra 17106230008 dan yang terakhir adalah Mardiana Saharani dengan NIM 17106230022. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai modul keuangan atau accounting dan manajemen keuangan. Yang kedua, modul sumber daya manusia atau SDM dan manajemen tenaga kerja. Yang ketiga, modul logistik dan manajemen rantai pasokan. Yang keempat, modul produksi dan manufaktur. Yang kelima, modul penjualan dan distribusi. Dan pada slide terakhir, nanti kami akan membahas studi kasus mengenai modul ini. Boleh di next slide? Oke, untuk pembahasan pertama itu ada modul keuangan atau accounting dan manajemen keuangan. Sebenarnya apa sih modul keuangan dalam Enterprise Resource Planning? Jadi, modul keuangan pada Enterprise Resource Planning itu adalah komponen modul dasar yang ada di Enterprise Resource Planning yang dirancang untuk mengurus semua fungsi keuangan di perusahaan tersebut. Di mana ini termasuk manajemen keuangan, pengelolaan kas, dan bank pelapor keuangan, dan masih banyak lagi. Manajemen keuangan memiliki banyak fitur yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan, mulai dari manajemen piutang, manajemen hutang, manajemen kas dan bank, manajemen aset tetap, dan lain sebagainya. Modul keuangan ini memiliki manfaat yang dimana manfaatnya itu membantu tim keuangan menyusun laporan lebih cepat, akurat, dan relevansi.
Boleh di next slide. Oke, pada modul keuangan ini ada fitur-fitur utama yang terkandung dalamnya. Yang pertama itu ada manajemen akuntansi umum, yang dimana fitur ini dapat membantu perusahaan mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan, membuat jurnal, dan juga menghasilkan laporan mulai dari neraca, laporan laba rugi, dan kas arus balik. Yang kedua itu ada manajemen piutang, yang dimana fitur ini membantu perusahaan mengelola faktur pelanggan, pembayaran, dan mencatat pendapatan. Fitur ini juga memastikan perusahaan tersebut menerima pembayaran tepat waktu dan mengelola hubungan dengan pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada manajemen hutang, yang dimana fitur ini perusahaan dapat mengelola faktur pemasok, pembayaran, dan komitmen keuangan lainnya dengan lebih mudah. Nah, ini juga membantu bisnis mengoptimalkan arus kas dengan mengatur pembayaran secara efektif. Nah, yang keempat, itu ada manajemen kas dan bank, yang dimana perusahaan dapat mengawasi rekening bank, memantau uang masuk dan keluar, dan mengawasi rekonsiliasi bank dengan fitur ini. Yang kelima, itu ada manajemen aset tetap, yang dimana mengawasi aset perusahaan yang tetap seperti akuisisi, depresiasi, dan pelepasan. Fitur ini juga dapat mengawasi nilai aset secara real time. Nah, untuk yang keenam itu ada pelaporan keuangan dan analisis. Di mana modul keuangan menawarkan berbagai alat pelapor dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus bisnis. Alat ini termasuk laporan keuangan standar, analisis rasio keuangan, dan laporan tambahan yang disesuaikan. Nah, yang terakhir itu ada penganggaran dan perencanaan, yang dimana dengan fitur ini, bisnis dapat membantu anggaran dan dapat membuat anggaran, melacak kinerja keuangan mereka dibandingkan dengan anggaran, dan merencanakan untuk masa depan. Nah, untuk itu apa sih implementasinya pada enterprise? Implementasi modul keuangan memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yang dimana perusahaan harus melakukan analisis kebutuhan sebelum implementasi untuk mengetahui fitur apa yang diperlukan dari modul keuangan. Ini tuh membantu memilih sistem ERP yang tepat. Yang kedua itu ada persiapan data, yang dimana sebelum data keuangan dimasukkan ke dalam sistem ERP, mereka harus disiapkan dan dibersihkan. Ini termasuk memastikan bahwa semua data akurat, terkini, dan dalam format yang tepat. Nah, yang berikutnya itu ada pelatihan pengguna, yang dimana ini untuk memastikan bahwa perusahaan itu dapat menggunakan sistem dengan efisien dan efektif. Karyawan yang akan menggunakan modul keuangan harus dilatih dengan baik. Yang keempat itu ada uji coba, yang dimana sebelum menerapkan modul keuangan sepenuhnya, perusahaan itu harus melakukan uji coba untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik dan tidak ada masalah teknis. Jadi sebelum ini digunakan, perusahaan itu harus memastikan ini layak kan digunakan atau tidak layak. Karena kalau udah diterapkan, kalau tidak layak digunakan, itu bakal menyebabkan kerugian bagi perusahaan itu. Nah, untuk yang kelima itu ada pemeliharaan dan dukungan, yang dimana setelah implementasi, bisnis harus memastikan bahwa modul keuangan tetap berfungsi dengan baik dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari bisnis ini. Jadi, walaupun ERP modul keuangan ini dilakukan ERP ini, jadi biar dia itu berfungsi dengan baik untuk perkembangan dari perusahaan ini sendiri. Oke, boleh di next slide. Oke, untuk berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang modul sumber daya manusia atau SDM dan manajemen tenaga kerja. Yang pertama ada pengertian modul sumber daya manusia dalam ERP. Modul SDM ini adalah sistem dalam ERP yang dirancang khusus untuk mengelola tenaga kerja. Fungsinya untuk meliputi rekrutmen, administrasi personalia, absensi, penggajian, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Modul ini juga bertujuan untuk menjadikan pengelolaan SDM lebih efisien, transparan, dan juga strategis. Lalu yang kedua, ada pengertian manajemen tenaga kerja dalam ERP. Proses pengaturan tenaga kerja yang mencakup penjadwalan, distribusi tugas, monitoring produktivitas, serta perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka panjang. Nah, manajemen tenaga kerja ini berbeda dengan modul SDM yang fokus pada data karyawan. Manajemen tenaga kerja ini
lebih menekankan pada optimalisasi penggunaan tenaga manusia sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Boleh di next? Lalu ada fungsi modal SDM dan manajemen tenaga kerja dalam ERP. Nah, modul SDM dan manajemen tenaga kerja dalam ERP ini berperan penting karena mengelola aset utama perusahaan, yaitu manusia, tidak hanya sebatas administrasi. Modul ini juga mendukung perencanaan kebutuhan, evaluasi kinerja, hingga penilaian produktivitas. Melalui sistem ERP ini, semua fungsi tersebut dapat dijalankan secara integrasi, akurat, dan juga real time sehingga mudah untuk mengambil keputusan strategis berbasis data. Yang pertama ada fungsi modal SDM, yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan. Nah, ERP ini ngebantu proses rekrutmen dengan menyimpan data pelamar secara terpusat gitu. Bisa juga mempercepat proses seleksi, bisa memudahkan penyaringan berdasarkan kualifikasi perusahaannya. Selain itu, sistem ERP ini juga dapat terhubung dengan platform rekrutmen online yang meningkatkan efisiensi proses. Yang kedua, ada pengelolaan data pribadi dan juga riwayat karir. Nah, setiap karyawan itu kan memiliki data yang terintegritas, mulai dari identitasnya, riwayat pendidikan, pengalaman kerjanya, sampai bisa juga ke pencapaiannya. Nah, hal ini juga memudahin manajemen untuk ngelakuin analisis karir dan promosi jabatan tanpa harus mencari data manual dari arsip terlebih dahulu. Yang ketiga, ada penggajian terintegrasi dengan absensi. Nah, ERP juga mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan gaji, tunjangan, dan juga potongan. Data absensi ini bisa masuk otomatis ke sistem pengajian sehingga akurasi pembayarannya lebih terjamin dan juga bisa lebih transparan. Yang keempat ada pelatihan dan juga pengembangan kompetensi. Nah, modul SDM ini juga bisa nyediain fitur untuk mencatat program pelatihan yang diikuti oleh karyawan. Bisa juga memantau progres serta menilai efektivitas pelatihan. Nah, ini juga ngebantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas SDM secara berkesinambungan. Selanjutnya ada fungsi manajemen tenaga kerja. Yang pertama ada penjadwalan shift kerja. Nah, sistem ERP ini juga bisa ngebantu untuk menyusun jadwal kerja secara otomatis dengan mempertimbangkan jam kerja yang maksimal, kebutuhan operasional, dan juga ketersediaan tenaga kerja. Hal ini juga mengurangi konflik jadwal dan memastikan distribusi jam kerjanya tuh lebih adil, yaitu antara jam kerja sesuai dengan beban kerjanya. Yang kedua, ada distribusi tenaga sesuai beban kerja. Nah, ERP ini juga memungkinkan manajemen untuk menempatkan tenaga kerja itu sesuai dengan kebutuhan departemennya. Misalnya, menambah karyawan di bagian produksi saat permintaannya tuh meningkat, atau mengurangi tenaga di area yang sedang sepi. Lalu yang ketiga, ada menjaga kepatuhan pada regulasi ketenagakerjaan. Nah, ERP juga dapat memastikan jam kerja, lembur, dan juga cuti karyawan sesuai dengan aturan perusahaan yang berlaku. Selain itu, sistem ERP juga memudahkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hukum terkait upah minimum, jaminan sosial, dan juga standar keselamatan kerja. Boleh di next? Selanjutnya ada contoh penerapannya. Nah, setiap perusahaan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dalam mengelola SDM dan juga tenaga kerja. Oleh karena itu, modul SDM dan juga tenaga kerja ini dalam ERP biasanya diterapkan sesuai konteks dan kebutuhan organisasi. Di sini ada beberapa contoh penerapannya, yaitu ada manufaktur. Kalau untuk manufaktur biasanya integrasi absensi karyawannya dengan payroll penggajian itu serta penjadwalan shift pada produksi. Lalu yang kedua ada perusahaan retail. Itu untuk pengaturan jumlah kasir saat periode ramai. Contohnya itu saat Ramadan atau Lebaran itu kan pasti butuh tenaga kerja yang lebih ekstra. Lalu yang ketiga ada rumah sakit, yaitu untuk manajemen jadwal dokter dan juga perawat sesuai pada kebutuhan layanannya. Boleh di next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan modul logistik dan manajemen rantai pasokan. Nah, apa sih modul logistik dan manajemen rantai pasokan dalam ERP? Nah, modul logistik dalam ERP adalah sistem yang mengatur aliran barang dan material mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi ke konsumen. Nah, modul ini itu berfokus pada aspek fisik seperti penggudangan, transportasi, dan juga manajemen inventory. Nah, sedangkan modul manajemen rantai pasok dalam ERP adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh proses dalam rantai pasokan, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pelanggan akhir. Nah, modul ini mengutamakan koordinasi antar pihak agar aliran produk dan informasi berjalan lancar. Boleh di next? Selanjutnya ada fungsi utama dari modul logistik. Nah, modul logistik dalam sistem ERP berperan penting untuk mengelola seluruh alur logistik perusahaan secara terintegrasi. Nah, ada beberapa fungsi utamanya. Yang pertama ada manajemen persediaan. Nah, gunanya ini untuk membantu perusahaan memantau stok bahan baku, barang yang dalam proses, dan produk jadi secara real time. Lalu yang kedua ada manajemen gudang. Nah, gunanya itu untuk mengatur seluruh aktivitas di gudang, mulai dari penerimaan barang, penyimpanan, pemindahan, hingga pengambilan barang. Lalu yang ketiga ada manajemen pemesanan. Nah, gunanya itu untuk mengelola proses pemesanan pelanggan dari awal hingga produk diterima. Lalu yang terakhir ada optimasi pengiriman dan distribusi. Nah, gunanya itu untuk merencanakan dan mengatur rute pengiriman produk agar biaya logistiknya lebih rendah dan juga waktu pengirimannya lebih cepat. Boleh di next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman terkait implementasi ERP dalam bidang logistik. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait implementasi ERP dalam bidang manajemen rantai pasok. Dalam manajemen rantai pasok atau mungkin teman-teman biasa dengarnya supply chain management atau biasa disingkat SCM, yaitu dapat memberikan visibilitas menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari pemasok, produksi, hingga konsumen. Dengan modul SCM, pada ERP, perusahaan dapat melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku, mengelola hubungan dengan pemasok, memantau ketersediaan barang, hingga memastikan pemenuhan permintaan pelanggan. Nah, ERP ini juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data, seperti menentukan strategi pengadaan atau memprediksi permintaan pasar, sehingga terjadi pengurangan risiko keterlambatan bahan baku dan juga peningkatan kualitas produk yang konsisten. Nah, di sini ada beberapa fungsi utama dari implementasi ERP untuk bidang manajemen rantai pasok. Yang pertama ada perencanaan permintaan, yaitu dapat memprediksi kebutuhan barang atau bahan baku berdasarkan data historis dan tren pasar untuk merencanakan pembelian dan produksi agar stok tidak over ataupun under. Kemudian ada pengadaan bahan baku atau procurement management, yaitu pengelolaan pemesanan ke pemasok, kontrak pembelian, evaluasi pemasok, dan integrasi dengan pembayaran. Lalu yang ketiga ada inventory dan warehouse management, yaitu gunanya sebagai kontrol stok real time, manajemen gudang yang termasuk inbound, storage, picking, packing, dan outbound, serta sistem perhitungan stok otomatis. Lalu yang keempat ada manajemen persediaan atau inventory management. Maaf. Oke. Lalu yang keempat ada produksi dan perakitan, yang dimana di sini dapat mengatur terkait produksi dan juga perakitan dari
kebutuhan masing-masing perusahaan. Oke, boleh di next slide. Lalu di sini ada implementasi ERP ke perusahaan dalam bidang logistik dan juga manajemen rantai pasok. Di sini kita memakai beberapa perusahaan. Yang pertama itu ada Pertamina. Di sini sebagai contoh untuk penerapan ERP di bidang manajemen rantai pasok, yaitu di bahan bakar. ERP membantu memantau stok BBM di terminal distribusi dan SPBU. Dengan sistem ini, distribusi BBM lebih tepat waktu dan kebutuhan pasar dapat dipenuhi secara konsisten. Kemudian ada perusahaan Astra International untuk di sektor otomotif, yaitu menggunakan ERP dalam pengelolaan rantai pasok untuk suku cadang. ERP memastikan pengadaan komponen tepat waktu sehingga tidak mengganggu proses produksi kendaraan. Lalu yang ketiga ada perusahaan Pos Indonesia yang mengimplementasikan ERP yang berbasis digital untuk di bidang logistik, yang dimana tujuannya itu untuk memperbaiki layanan logistik termasuk pencatatan transaksi pengiriman, integrasi data keuangan, dan manajemen armada distribusi. ERP juga membantu mempercepat proses layanan pos dan kurir, terutama dalam menghadapi tingginya permintaan dari e-commerce. Lalu yang terakhir ada JNE Express yang menggunakan ERP untuk mengelola alur distribusi paket dari pusat hingga ke cabang-cabang daerah. ERP membantu mencatat pesanan, membuat jadwal pengiriman, melacak paket, hingga menghubungkan data keuangan dan laporan pelanggan. Dengan sistem ini, pelanggan bisa melacak barang secara real-time, sementara perusahaan dapat mengoptimalkan rute pengiriman untuk efisiensi waktu dan biaya. Boleh next slide? Oke, selanjutnya untuk modul produksi dan manufaktur akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan model produksi dan manufaktur. Nah, pengertian modul produksi dan manufaktur dalam ERP, yaitu modul produksi dalam sistem ERP merupakan komponen penting yang mengelola seluruh aktivitas produksi, mulai dari perencanaan kapasitas, penjadwalan kerja, pengendalian proses, hingga pelaporan hasil produksi. Nah, kalau modul manufaktur dalam ERP itu seluruh proses manufaktur secara menyeluruh mencangkup material rekrutmen planning untuk perencanaan kebutuhan bahan baku, pengolahan bill of material sebagai struktur produksi, dan juga pengendalian proses produksi secara real time serta pengawasan kualitas. Boleh di next. Lalu ada kegunaan model produksi dan manufaktur dalam ERP. Nah, kegunaan model produksi itu yang pertama ada mengoptimalkan perencanaan produksi, yang kedua ada pengolahan bahan baku dan persediaan yang efisien, lalu yang ketiga adalah mempercepat input dan minimalkan kesalahan, lalu yang keempat ada meningkatkan efisiensi tenaga kerja dan mesin. Sedangkan kegunaan modul manufaktur dalam ERP itu yang pertama adalah perencanaan kebutuhan material, lalu yang kedua ada pengolahan bill of material, yang ketiga pemantauan dan kontrol real time, lalu yang terakhir ada integrasi lintas departemen. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada laporan yang dihasilkan dari modul produksi dan manufaktur. Nah, modul produksi dan manufaktur dalam ERP ini menghasilkan berbagai laporan yang penting untuk pengambilan keputusan material dan juga pengendalian proses produksi. Nah, ada beberapa laporan utama. Yang pertama ada laporan jadwal dan status produksi real time. Nah, laporan ini digunakan manajemen untuk memantau perkembangan setiap tahap produksi secara langsung. Jadi sehingga dapat segera mengambil tindakan korektif jika terjadi hambatan. Lalu yang kedua ada laporan pengguna dan persediaan bahan baku. Nah, laporan ini gunanya untuk memberikan informasi mengenai stok bahan yang tersedia dan yang digunakan, sehingga memudahkan perencanaan pembelian dan juga menghindari kelebihan dan kekurangan stok. Lalu yang ketiga ada laporan harga pokok produksi rinci. Nah, itu gunanya untuk menyajikan rincian biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead
yang dapat membantu perusahaan menganalisis probabilitas serta pengendalian biaya produksi. Lalu yang terakhir ada laporan analisis kinerja mesin dan tenaga kerja. Nah, gunanya untuk menilai efisiensi mesin dan tenaga kerja, termasuk waktu henti, pemeliharaan, dan produktivitas. Boleh di next? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang masuk ke penjelasan modul penjualan dan distribusi. Jadi penggunaan ERP pada bidang penjualan dan distribusi membawa dampak yang signifikan bagi perusahaan yang menerapkannya. Dengan adanya integrasi sistem, setiap proses mulai dari penerimaan pesanan pelanggan, pengecekan stok, pengiriman, hingga penagihan dapat dilakukan secara otomatis dan terkoordinasi. Hal ini membuat perusahaan mampu melayani pelanggan dengan lebih cepat dan mengurangi kesalahan manual yang sering terjadi pada proses penjualan tradisional. Hal ini, selain itu, ERP membantu perusahaan mendapatkan informasi real-time terkait kondisi penjualan dan juga distribusi. Misalnya, tim penjualan dapat langsung mengetahui ketersediaan barang di gudang sebelum menerima pesanan, sehingga tidak terjadi overselling. Sementara itu, di bagian distribusi, dapat memantau status pengiriman barang secara langsung sehingga pelanggan bisa mendapatkan kepastian terkait waktu pengiriman. Transparansi ini juga berpengaruh besar terhadap meningkatnya kepuasan pelanggan dan juga efisiensi proses bisnis. Lalu di sini ada beberapa fitur ERP pada penjualan dan juga distribusi. Ada 4. Yang pertama ada Sales Order Management, yaitu mencatat dan memproses pesanan pelanggan secara otomatis, termasuk pengecekan ketersediaan barang. Yang kedua ada Delivery Management, yaitu mengatur pengiriman produk agar sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Yang ketiga ada Billing and Invoicing, yaitu membuat faktur penjualan dan mengelola pembayaran pelanggan. Yang terakhir ada Customer Relationship, yaitu menyimpan data dan menganalisis informasi pelanggan untuk mendukung strategi pemasaran. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada pengaruh dan juga manfaat ERP dalam penjualan dan distribusi. Yang pertama adalah informasi yang real time. Nah, informasi yang real time ini apabila perusahaan menerapkan ERP dalam proses bisnisnya, maka dengan bantuan ini perusahaan dapat dengan mudah mengecek ketersediaan stok, status pengiriman, hingga laporan penjualan yang dapat diakses langsung. Contohnya, sales bisa memastikan barang tersedia di gudang sebelum mengkonfirmasi pesanan pelanggan. Lalu yang kedua ada peningkatan kepuasan pelanggan. Peningkatan kepuasan pelanggan itu juga dapat menambah trust atau kepercayaan dari pelanggan apabila pelanggan mendapat pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Contohnya, pelanggan bisa melacak status pengiriman barang melalui portal ERP atau mungkin biasa teman-teman kalau beli jualan yang di online itu, beli di e-commerce itu kan bisa dicek ya. Itu paketnya udah sampai mana, paketnya udah dikirim atau belum. Nah, itu tuh bantuan dari portal ERP. Lalu yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Contohnya, data penjualan dan distribusi ini dapat membantu manajemen merumuskan strategi pemasaran. Contohnya tuh perusahaan jadi bisa tahu mana produk yang terlaris untuk di wilayah tertentu dan dapat mengambil keputusan untuk memperkuat distribusi dan juga pengadaan stok barang tersebut. Lalu yang keempat ada pengurangan biaya operasional. Pengurangan biaya operasional ini dapat lebih dikontrol untuk mengurangi biaya terkait kesalahan pesanan, retur barang, atau keterlambatan distribusi. Karena distribusi ini akan jadi lebih efisien karena ERP itu merekomendasikan rute pengiriman yang optimal, sehingga tidak menambah beban biaya operasional yang berlebih atau mengurangi kerugian-kerugian yang akan didapat oleh perusahaan. Lalu
ada meningkatkan efisiensi operasional, penjualan dan distribusi, tadi sudah dijelaskan, mengurangi risiko kesalahan dan pencatatan transaksi manual, karena semuanya sudah terintegrasi di sistem ERP-nya, dan memberikan transparansi alur penjualan dan distribusi, serta mendukung analisis tren penjualan untuk strategi pemasaran. Boleh di next? Nah, di sini ada contoh implementasi ERP dalam penjualan dan distribusi. Di sini pakai 3 perusahaan. Yang pertama PT Indofood Sukses Makmur, yaitu sebagai perusahaan manufaktur yang menggunakan ERP untuk mengelola penjualan dan distribusi produk makanan yang tersebar ke seluruh Indonesia. Dengan ERP, Indofood bisa memantau stok barang di gudang, mengatur distribusi ke retail modern maupun tradisional, serta memastikan pengiriman tepat waktu. ERP juga membantu mereka dalam memprediksi permintaan pasar sehingga distribusi bisa lebih tepat sasaran dan juga dapat mengefisiensikan proses bisnis. Lalu yang kedua ada toko retail modern, yaitu Alfamart dan Indomaret. Nah, minimarket terbesar ini di Indonesia menggunakan ERP untuk mengintegrasikan penjualan di ribuan bahkan jutaan toko dengan pusat distribusi atau distribution center. Dengan menggunakan ERP, sistem penjualan di kasir langsung terhubung ke data inventory, sehingga ketika stok menipis, sistem secara otomatis dapat memproses permintaan pengiriman dari gudang pusat. Hal ini membuat distribusi barang ke toko-toko menjadi lebih cepat dan konsisten. Lalu yang ketiga ada JNE Express untuk di bidang perusahaan di bidang logistik, yaitu mengimplementasikan ERP pada modul distribusi untuk melacak pengiriman paket secara real time. ERP membantu JNE menghubungkan antara pesanan pelanggan, sistem pembayaran, hingga proses distribusi barang. Dengan sistem ini, pelanggan dapat mengecek status pengiriman melalui aplikasi, sementara perusahaan bisa mengoptimalkan rute distribusi agar lebih hemat waktu dan biaya. Boleh di next slide? Selanjutnya ada studi kasus yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, pada presentasi kali ini kami akan mengangkat studi kasus. Sebelumnya boleh di next slide, kayaknya ini salah slide deh. Apa sudah dikirim ke ini ya, ke G Drive juga ya, yang studi kasus ini? Studi kasusnya kita ada pakai 2, Ibu. Ada dimasukkan, sudah dikirim ya ke Ibu ya? Sudah Ibu, soalnya studi kasusnya kita masukin langsung ke PPT-nya. Oh ya. Terus PPT yang tadi ditampilkan ada bedanya ya dengan yang di G Drive ya? Enggak Ibu, Sama? sama Ibu. Enggak. Oh, enggak ada penambahan ya? Enggak Ibu. Oke, Oke, saya izin lanjutkan ya Ibu. silakan ya. Oke, studi kasusnya untuk jenis perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis informasi dan dokumen terkait dengan kegiatan bisnis. Integrasi ERP penting bagi bisnis yang ingin memaksimalkan nilai sistem ERP atau perencanaan sumber daya perusahaan mereka dan merampingkan operasi. Kegiatan-kegiatan ini dapat termasuk dalam kategori berikut. Yang pertama itu manajemen rantai pemasok, di mana lacak status barang dan jasa di seluruh rantai pasok Anda dan koordinasi langsung dengan vendor dan pemasok. Yang kedua itu ada manajemen pemesanan, ubah penawaran menjadi pesanan penjualan, lalu segera kirimkan faktur yang dibuat sistem kepada klien baru. Yang ketiga ada pengadaan, mudah mengatur RFI, mengirimkan ke pemasok yang disetujui, menyimpan respon, dan setelah vendor dipilih, mengirimkan pesanan pembelian. Nah, yang terakhir itu ada analitik. Lihat berbagai jenis data melalui satu dashboard untuk meningkatkan keputusan baik itu terkait dengan penempatan harga, manajemen inventaris, dukungan pelanggan, dan lain sebagainya. Boleh di next slide?
Oke, pada kali ini kami mengangkat studi kasus juga dari PT Sandang Sejahtera, yang dimana PT Sandang Sejahtera adalah perusahaan manufaktur pakaian yang sedang berkembang pesat. Mereka menghadapi tantangan dalam mengelola operasional yang semakin kompleks, mulai dari pemesanan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Untuk mengatasi hal ini, PT Sandang Sejahtera memutuskan untuk mengimplementasi sistem ERP, integrasi modul-modul ERP. Yang pertama, itu ada modul penjualan PT Sandang Sejahtera menerima pesanan besar dari sebuah department store untuk 10.000 kaos. Pesanan ini langsung dicatat dalam sistem ERP. Yang B-nya, sistem secara otomatis memeriksa ketersediaan stok melalui modul logistik. Karena stok kaos yang diminta tidak mencukupi, sistem langsung mengaktifkan modul produksi. Yang ketiga itu ada informasi pesanan. Ini juga digunakan untuk membuat faktur dan melacak status pengiriman. Yang kedua, pada modul produksi dan manufaktur. Yang A-nya, berdasarkan pesanan 10.000 kaos, modul produksi secara otomatis membuat rencana produksi. Yang B, sistem menghitung kebutuhan bahan baku, yaitu kain, benang, kancing, dan menjadwalkan alur kerja di pabrik. Yang C, modul ini juga memantau setiap tahap produksi, mulai dari pemotongan kain hingga penjahitan dan pengemasan, memastikan kualitas kerja terjaga. Next slide. Nah, selanjutnya ada modul logistik dan juga manajemen rantai pasokan. Yang pertama ini setelah kebutuhan bahan baku teridentifikasi oleh modul produksi, nah modul logistik ini tuh secara otomatis membuat PO kepada pemasok kain. Lalu sistem melacak status pengiriman bahan baku dari pemasok dan memperbarui inventaris begitu barang tiba ada di gudang. Nah, setelah 10.000 kaos selesai diproduksi, sistem ini juga akan menjadwalkan pengiriman ke departemen store dan juga melacak sampai hingga ke tujuan. Yang keempat, ada modul keuangan atau accounting dan juga manajemen keuangan. Yang pertama, setiap transaksi yang terjadi seperti pembelian bahan baku atau PO dan juga penjualan produk atau faktur, secara otomatis itu tercatat dalam modul keuangan ini. Lalu modul ini juga mencatat hutang perusahaan kepada pemasok kain dan piutang dari departemen store. Lalu manajer keuangan ini dapat melihat laporan laba rugi, arus kas, dan juga neraca secara real time, yang membantu mereka dalam melakukan penganggaran dan juga analisis kinerja perusahaannya. Yang terakhir ada modul sumber daya manusia dan manajemen tenaga kerja. Untuk memproduksi 10.000 kaos, modul SDM ini memastikan bahwa jumlah dan jadwal tenaga kerja di pabrik itu sesuai dengan kebutuhan produksinya. Lalu data kehadiran, jam kerja, dan juga kinerja karyawan dicatat dalam modul ini. Dan yang terakhir, pada akhir bulan, modul ini tuh secara otomatis menghitung gaji, upah lembur, dan juga bonus karyawan, lalu menerbitkan slip gaji. Boleh di next slide? Oke, ini apa nih? Daftar pustaka. Halo Siva, ini yang ditampilkan apa nih? Ya, Ibu, ini ada daftar pustaka dari PPT dan makalah yang kita buat ini. Boleh di next slide? Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 1. Kami kembalikan kepada Prof. Hamida. Terima kasih. Oke, baik. Jadi semua sudah presentasi dan waktunya tadi 35 menit ya. Terima kasih. Lanjut kepada kelompok 1 dari kelas B ya. Kelompok Ibu, berapa nih? kita izin share screen PPT kita dulu ya, Bu. Ya, silakan.
Boleh di fullin Hasna untuk PPT-nya full screen. Oke. Oke, sebelumnya saya selaku perwakilan dari kelompok satu dari kelas B izin mengucapkan terima kasih untuk kelompok satu dari kelas C yang sudah menyampaikan materi dengan baik, mulai dari pengertian, fitur-fitur, hingga implementasi dari IRP itu sendiri. Nah, presentasi kelompok satu ini sudah cukup jelas dan terstruktur. Namun, menurut kami ada beberapa hal yang masih bisa diperdalam. Misalnya, yaitu terkait penjelasan manfaat IRP secara lebih terpisah dan lengkap, implementasi dalam kehidupan sehari-hari dengan proses yang lebih rinci di setiap modulnya, serta studi kasus nyata pada tiap modul yang ada. Nah, oleh karena itu, kelompok kami akan mencoba menambahkan dan melengkapi poin-poin tersebut agar pembahasan menjadi lebih komprehensif. Nah, boleh di slide selanjutnya, Hasna. Nah, di anggota dulu, Hasna. Ya betul, anggotanya dulu. Nah, anggota Bersama kelompok ya. kami ada 5 orang. Yang pertama Hasna Azaidah dengan NIM 17106233102, yaitu yang kedua Hilsa Faikatul Inaya dengan NIM 17106230414, yaitu saya sendiri Malani Indriani dengan NIM 171062301, lalu ada Regina Humaning Tias Purba dengan NIM 171062303, dan terakhir ada Tasya Dwi Aktora dengan NIM 17106230448. Boleh di slide selanjutnya, Hasna. Nah, langsung keuangan. Nah, karena di sini saya bagiannya itu keuangan, jadi saya tadi melihat PPT dari kelompok pertama, presentasi dari kelompok pertama bahwa mereka ini untuk pengertian serta kegunaan modulnya itu sudah dijelaskan secara lengkap dan juga terperinci. Maka di sini saya akan izin menambahkan untuk bagian manfaat terlebih dahulu. Boleh ke manfaat, Hasna? Nah, di sini saya izin menambahkan untuk manfaat modul dari keuangan ini. Yang pertama, aslinya tuh apa sih manfaat dari modul keuangan ini? Yang pertama adalah efisiensi proses keuangan. Jadi, efisiensi proses keuangan ini artinya kita mengurangi pekerjaan manual seperti input berulang dan juga cepat proses pencatatan transaksi. Nah, contoh implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh bagaimana sih? Seperti mirip dengan aplikasi e-wallet, GoPay, OVO, dan Dana. Jadi ketika kita membayar suatu tagihan atau suatu pembayaran. Nah, saldo ini otomatis berkurang dan tercatat di riwayat transaksi. Kita tidak perlu mencatat manual lagi nih. Oh, yang kita keluarin apa aja tadi. Nah, ini tuh akan menjadi efisiensi proses keuangan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang kedua yaitu transparansi dan juga akurasi. Itu penjelasannya seperti semua transaksi ini tercatat secara real time, sehingga ketika kita melakukan transaksi keuangan ini mengurangi kesalahan dan juga manipulasi data. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita kan sering nih belanja online. Ketika kita belanja online di Shopee atau Tokopedia, ataupun sekarang yang lagi tren itu belanja di TikTok, status pembayaran dan transaksi ini bisa langsung dilihat dari aplikasi secara detail, transparan, dan otomatis. Misalnya kayak gimana? Misalnya kayak penjual lagi nyiapin belanjaan kita, misalkan kalau misalkan ada barang sudah dikirim, misalkan kurirnya udah sampai daerah mana, misalkan udah di DC di Cakung atau maupun di mana itu tuh tercatat secara transparansi sehingga kita bisa eh, melihat keuangan ataupun transparansi dari barang kita itu sudah sampai mana. Nah, yang ketiga itu adalah kepatuhan regulasi. Nah, kepatuhan regulasi itu maksudnya apa? Jadi, sistem ini membantu perusahaan menyusun laporan sesuai dengan standar akuntansi dan juga aturan pajak. Nah, maksudnya itu apa? Ini nih mirip dengan sistem kita mengisi SPT pajak secara online. Misalkan kalian ini sering atau ayah ibu kalian sering biasanya membayar pajak bangunan atau pajak tanah dan lain sebagainya setiap tahun atau pajak kendaraan. Nah, ini nih membantu pemerintah dalam sistemnya untuk otomatis menghitung dan memformat sesuai aturan pajak. Jadi
bingung untuk menghitung lagi secara manual. Dan yang terakhir itu ada integrasi lintas departemen. Jadi dengan keuangan otomatis terhubung dengan departemen lain seperti penjualan, logistik, dan SDM, staf produksi ini mempermudah nih. Jadi pemanfaatan dana dari per divisi atau logistik itu bagaimana transparansinya serta kelolanya itu lebih terperinci. Nah, boleh dilanjutkan ke contoh implementasinya, Hasna? Nah, dari contoh implementasinya itu, tadi kan di kelompok yang pertama itu sudah dijelaskan, namun tidak secara terperinci lah, ataupun eh, secara lengkap. Nah, saya akan jelaskan agak sedikit lebih mendalam. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan dua contoh saja, yaitu proses pembelian atau purchasing atau account payable, dan yang kedua proses penjualan, sales dan account receivable. Jadi gini, jadi untuk proses pembeliannya gitu, yang pertama kan alur kerjanya ini bagian gudang ini memasukkan kebutuhan stok ke dalam sistem ERP. Jadi kayak kita misalkan beli barang, suatu barang di Shopee. Nah, itu kan tercatat di dalam sistem online mereka. Oh, yang pesan segini. Nah, nanti sistem ini akan otomatis masuk ke kebutuhan stok gudang, di mana gudang ini biasanya tuh yang memproses barang yang akan diproduksi berapa, kebutuhan bahan material yang dibutuhkan berapa untuk proses produksi, serta divisi apa aja sih yang harus terlibat dalam produksi barang tersebut. Nah, data tersebut otomatis akan masuk ke modul pembelian. Lalu sistem ini akan membuat namanya PO atau purchase order ke supplier. Kalian biasanya kan pernah pesan nih barang, PO-nya ini 3 hari atau 5 hari. Nah, ini berkaitan dengan proses pembelian ini. Nah, saat barang datang, supplier ini mengirim invoice. Invoice ini akan langsung dicatat oleh sistem di modul account payable atau utang dagang. Nah, kemudian ERP ini juga mengatur jatuh tempo pembayaran. Jadi kadang-kadang kan kita kalau bayar, misalkan kita bayarnya di Alfamidi atau Indomaret itu biasanya ada bilang nih, kalau dalam 24 jam belum dibayar, maka pesanan otomatis dibatalkan dan lain sebagainya. Nah, yang kelima, ketika pembayaran dilakukan melalui lewat bank ataupun metode pembayaran lainnya, ERP ini akan mencatat transaksi secara otomatis sehingga laporan keuangan ini selalu up to date. Jadi berapa barang yang dipesan, berapa keuangan atau modal yang masuk, dan juga pengeluaran yang masuk. Serta jumlah barang yang diproduksi. Jadi kita memproduksi barang itu kalau misalkan sistem PO, kita nggak jadi overload produksi. Jadi kita bisa mengurangi lah biaya kerugian yang ditimbulkan. Nah, yang kedua itu ada proses penjualan atau sales dan account receivable. Nah, ini tuh alur kerjanya itu setiap transaksi di kasir, misalkan kasir Indomaret atau apapun kasir lainnya, ini langsung masuk ke sistem ERP. Jika penjualan dilakukan dengan sistem kredit, misalkan nih kita bayar uh, kredit itu B2B, kalau misalkan menjual itu P2P. Nah, ERP ini otomatis mencatat transaksi itu sebagai piutang usaha di modul account receivable. Kemudian, ERP ini melacak status pembayaran pelanggan, memberikan laporan aging atau umur piutang. Misalkan kita harus bayar piutangnya kapan. Jadi kita nggak usah kayak apa ya? Kalau sekarang tuh online gitu, kita nggak usah nagih-nagih nih. Ini kita harus bayarnya kapan gitu-gitu. Misalkan ini tuh berkaitan kalau misalkan kalian pakai Shopee Pay Later. Jadi kan Shopee Pay Later tuh biasanya udah ada waktunya. Misalkan kita bayar itu tenggatnya itu 30 hari setiap bulan di awal bulan. Nah, jadi kita nggak usah kayak Shopee-nya tuh nggak usah nagih kayak satu-satu gitu kayak nih tiap tanggal ini bayar ya, tiap hari bayar ya. Itu kan memakan banyak waktu dan tenaga ya untuk menginformasikannya. Nah, itu contoh dari implementasinya. Nah, lanjut ke studi kasusnya, boleh Hasna? Nah, studi kasusnya ini tadi kan kelompok yang pertama itu studi kasusnya langsung ya, jadi kayak semua modul jadiin satu di akhir. Kalau kita itu studi kasusnya itu tiap modul keuangan, modul SDM dan lain sebagainya itu ada studi kasusnya masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh studi kasus dari PT Telkom. Jadi seperti yang kita ketahui, PT Telkom ini merupakan sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Jadi Telkom ini mengelola ribuan transaksi setiap hari mulai dari penjualan pulsa, tagihan internet IndiHome, hingga kerjasama dengan B2B dengan perusahaan lainnya. Nah, alur implementasi perusahaan Telkom itu seperti apa? Dalam modul keuangannya, yang pertama ini alur penerimaan pendapatan atau account receivable. Jadi pelanggan ini membayar tagihan IndiHome atau membeli pulsa Telkomsel.
Nah, transaksi ini otomatis tercatat di modul penjualan dan langsung masuk ke modul account receivable atau piutang usaha. Jika pelanggan belum membayar, misalkan ada paket pelanggan berlangganan bulanan, misalkan kalau kalian pernah beli Telkomsel itu dia ada paket darurat. Jadi intinya kita menggunakan paketnya dulu atau layanannya dulu, nanti kita eh bayar si paketnya ini ketika kita ada pulsa. Nah, ini nanti masuk ke account receivable atau piutang usaha si perusahaannya. Jadi kayak mereka tuh memberikan kita layanan dulu, nanti dibayarnya nanti. Nah, ini masuk ke account receivable. Nah, sistem ERP ini akan mencatat sebagai piutang dan memberikan notifikasi saat jatuh tempo. Jadi, misalkan jatuh temponya pada bulan segini atau ketika kita belum bayar WiFi, misalkan Telkomsel ini ada namanya WiFi-nya IndiHome. Nah, nanti akan tercatat nih secara otomatis dia akan masuk ke mesin chatbot di WhatsApp yang akan menginformasikan kepada pelanggan bahwa tagihan WiFi kita akan jatuh tempo pada tanggal sekian. Nah, ini tuh saya menjelaskan sampai sini aja. Jadi ini tuh kayak eh, ada suatu efisiensi lah dalam sistem keuangan jika kita menggunakan modul ERP ini. Jadi lebih ke transparansi, terus alurnya juga terperinci, dan juga kita mempercepat di pengambilan keputusan manajemen dan juga mempermudah kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang ada. Sehingga kayak kita juga mengurangi nih kayak misalkan yang tadinya manual kan pasti memerlukan biaya tambahan, misalkan dalam pengelolaan manajemen manusianya dan lain sebagainya. Nah, dengan RP ini kita jadi menghemat anggaran yang ada. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian-bagian modul yang lainnya. Oke, selanjutnya ada modul SDM. Izin menambahkan, yang pengertian udah dibahas kan ya sebelumnya sama kelompok kelas C. Boleh di next, nak? Boleh di next juga. Oke. Uh, aku mau nambahin manfaat modul SDM. Nah, yang pertama, modul SDM ini bermanfaat untuk efisiensi administrasi gitu. Jadi, pekerjaan yang sebelumnya manual seperti hitung gaji atau input cuti ini bisa di otomatisasi gitu. Jadi, hasilnya HR ini punya lebih banyak waktu untuk fokus ke strategi gitu, bukan cuma ke administrasinya aja gitu ya. Lalu yang kedua, transparansi dan juga akurasi gitu. Karena data yang tersimpan ini secara real time gitu. Jadi informasinya itu bisa lebih akurat dan bisa langsung diakses oleh manajemen ataupun karyawan. Lalu yang ketiga, mendukung keputusan HR. Jadi dengan adanya data kinerja, absensi, sampai dengan produktivitas, manajer HR ini bisa bikin keputusan yang lebih tepat. Misalnya, siapa yang layak dipromosikan atau siapa yang butuh pelatihan lebih lanjut kayak gitu. Lalu yang keempat, integrasi dengan keuangan. Karena kan payroll ini otomatis masuk ke modul keuangan gitu. Jadi pencatatannya ini bisa lebih cepat dan juga terhindar dari human error. Dan yang terakhir itu peningkatan produktivitas karyawan. Karena karyawan ini bisa juga akses slip gaji, cuti, ataupun jadwal kerja dengan sistem self service. Jadi uh, karyawan ini bisa lebih mandiri dan juga puas gitu tanpa harus bolak-balik bertanya ke bagian HR gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh implementasi perusahaan yang menawarkan software ERP-nya gitu. Lalu, yang pertama itu ada SAP AHCM. Nah, SAP sendiri itu adalah perusahaan asal Jerman yang berfokus pada solusi modular dan juga integrasi gitu. Jadi, SAP ini biasanya dipakai di perusahaan multinasional besar, contohnya kayak Unilever ataupun Telkom Indonesia. Fungsinya untuk mencakup semua siklus hidup karyawan gitu, mulai dari masuk sampai dengan keluar perusahaan. Dengan adanya SAP ini, semua data SDM di cabang-cabang perusahaan ini bisa dipantau dengan standar yang sama. Lalu yang kedua ada Oracle HCM Cloud. Nah, Oracle sendiri itu berasal dari Amerika Serikat, yang mana awalnya ini Oracle ini adalah perusahaan yang penyedia basis data gitu, dan kini berkembang pesat dengan solusi ERP yang berbasis cloud. Jadi bedanya dengan SAP itu Oracle ini berbasis cloud, jadi lebih modern gitu. Dan Oracle ini bahkan bisa mendukung analisis prediktif berbasis AI gitu. Jadi misalnya perusahaan ini mau tahu kebutuhan tenaga kerja 5 tahun ke depan itu seperti apa. Nah, sistem ini, nah Oracle ini tuh bisa kasih rekomendasi kayak gitu.
Terus perusahaan yang pakai Oracle ini contohnya kayak Coca-Cola dan HSBC. Lalu yang ketiga itu ada Talenta by Mekarin. Talenta dan by Mekarin ya. Kalau Talenta ini tuh asalnya dari Indonesia. Nah, yang mana Talenta ini populer untuk perusahaan skala menengah. Nah, yang mana fitur utamanya itu lebih sederhana. Contohnya kayak payroll otomatis, absensi online, sampai dengan cuti karyawan kayak gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada study case. Di sini study case yang aku ambil itu dari PT Telkom Indonesia. Nah, PT Telkom sendiri ini udah mulai pakai SAP ERP sejak tahun 2002. Nah, model HR itu dipakai untuk mengelola rekrutmen, payroll, penilaian kinerja, sampai dengan pengembangan SDM. Hasilnya ada banyak perubahan besar, terutama efisiensi. Jumlah karyawan administratif yang tadinya lebih dari 3.500 ini bisa dikurangi jadi sekitar 2.700 tanpa mengurangi produktivitas perusahaan gitu. Kedua, data karyawan ini bisa jadi lebih terintegrasi dan juga transparan gitu. Jadi kalau manajemen butuh informasi, bisa langsung akses ke sistem. Selain itu, kualitas SDM-nya juga meningkat gitu karena semua karyawan ini harus terbiasa dengan sistem digital. Akhirnya mereka ini bisa jadi lebih kompeten secara teknologi, lebih profesional dan juga siap menghadapi tantangan global. Nah, tapi tentu aja ada tantangannya juga. Misalnya, resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan sistem manual gitu. Jadi harus ada program pelatihan dan juga adaptasi budaya kinerja yang baru. Nah, dampak strategisnya sendiri, implementasi ERP ini membuat Telkom bisa lebih efisien, mampu melakukan forecasting bisnis secara lebih akurat, dan juga meningkatkan daya saing gitu, bukan hanya di Indonesia aja, tapi juga di level global. Nah, jadi bisa disimpulin kalau modul SDM dalam ERP ini perannya sangat besar gitu, bukan cuma membantu HR lebih mudah bekerja aja, tapi juga meningkatkan kualitas SDM di perusahaan. Nah, implementasi yang berhasil seperti di PT Telkom ini membuktikan bahwa ERP ini adalah investasi strategis yang bisa mendorong efisiensi, transparansi, dan juga keunggulan bersaing seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh. Terima kasih. Selanjutnya tentang modul logistik dan juga rantai pasokan. Bisa lanjut ke manfaat. Nah, karena tadi dari kelompok sebelum ada manfaat tentang modul logistik dan juga untuk SCM ini. Dan di sini aku bakal jelasin untuk manfaat-manfaatnya. Yang pertama ada efisiensi operasional untuk mengurangi biaya logistik dengan perencanaan-perencanaan yang lebih baik. Lalu ada visibilitas rantai pasokan di mana seluruh proses mulai dari supplier hingga ke pelanggan itu dipantau secara real time. Lalu ada integrasi data, di mana data logistik ini terhubung dengan keuangan, produksi, dan juga penjualannya. Lalu ada peningkatan layanan pelanggan, di mana pesanan ini dapat dipenuhi dengan cepat dan tepat waktu untuk ke pelanggannya. Lalu ada pengambilan keputusan yang lebih baik, forecasting yang berbasis data untuk meningkatkan keakuratan perencanaan. Slide selanjutnya. Nah, lalu di sini juga untuk implementasi nyata, di mana modul logistik dan juga SCM ini kan dipakai di berbagai skala bisnis dengan solusinya yang berbeda-beda. Misalnya untuk sistem application and product di SCM, ini digunakan di perusahaan besar untuk perencanaan seperti permintaan, pengadaan, dan juga logistik global. Lalu ada Oracle SCM Cloud yang menawarkan keunggulan berbasis AI untuk menganalisis rantai pasok yang lebih cerdas. Lalu ada juga Odo Inventory dan Logistik, di mana ini banyak digunakan oleh UMKM karena lebih fleksibel, sederhana, dan juga sesuai dengan skala usaha mereka. Slide selanjutnya. Lalu di sini juga ada salah satu studi kasus buat modul logistik, yaitu dari Zara Fashion Brand, di mana Zara ini mengalami kesulitan untuk memprediksi permintaan tren yang cepat berubah, lalu adanya risiko overstock dan juga stock out, lalu adanya data antar divisi yang kadang tidak terintegrasi. Dan implementasi ini dari ERP mengadakan adanya integrasi pengadaan produksi distribusi, lalu adanya data penjualan dan juga pelanggan real time, dan penyesuaian cepat produksi dan stoknya. Lalu untuk hasilnya sendiri, dari Zara Fashion Brand ini, adanya risiko stok
yang berkurang, lalu lead time lebih singkat, dan juga respon pasar yang lebih cepat. Dan ini membuat Zara menjadi suatu fashion brand dengan keunggulan yang kompetitif. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih buat kelompok sebelumnya yang udah nyampein materi tentang modul produksi dan manufaktur di ERP ini. Untuk pengertian, fungsi-fungsi utama, terus laporan-laporannya itu udah jelas semuanya. Mereka udah presentasi dengan baik. Terus mungkin seperti teman-teman saya sebelumnya, saya juga mau nambahin dari sisi manfaat, implementasi, sama nanti ada studi kasusnya. Oke, jadi untuk manfaat modul produksi dan manufaktur ini, jadi dia bukan cuma alat pencatat data aja, tapi emang benar-benar ngasih dampak langsung sama perusahaan. Jadi tuh manfaatnya yang pertama ini efisiensi operasional. Perusahaan bisa mengurangi pemborosan bahan baku dan waktu juga karena semua prosesnya jadi lebih terencana. Terus transparansi prosesnya. Jadi suatu produksi bisa dipantau secara real time. Kalau ada hambatan, manajemen bisa langsung bertindak cepat gitu. Ada juga peningkatan kualitas sama biayanya yang terkendali. Nah, modul produksi dan manufaktur ini memudahkan perusahaan menjaga standar mutu produknya dan mengendalikan biaya produksi agar tetap sesuai anggaran. Terus juga modul ini tuh terintegrasi dengan modul lain seperti logistik, keuangan, dan penjualan gitu. Jadi seluruh rantai bisnisnya bisa bergerak seirama. Boleh di next. Asna, boleh tolong di next. Nah, untuk implementasinya, ada beberapa sistem ERP populer, itu sebelumnya udah dijelasin juga sama teman saya. Jadi kalau di sini ada SAP PP yang dipakai sama Astra Honda Motor di Indonesia. Pakai modul ini mereka tuh jadi bisa merencanakan jumlah motor yang harus diproduksi sesuai permintaan, terus menghitung kebutuhan material dan mastiin kalau produksi di pabriknya berjalan lancar gitu. Jadi SAP PP ini ngebantu mereka menghindari kelebihan stok atau bahkan kekurangan bahan baku gitu. Terus yang kedua, di sini ada perusahaan ada GoPro produsen kamera, dia pakai Oracle NetSuite Manufacturing. Jadi sistem itu mengotomatisasi hampir seluruh alur produksi kerja sekaligus memantau biaya produksi secara detail. Nah, keunggulannya itu manajemen bisa langsung tahu kalau ada biaya yang melebihi anggaran dan bisa segera mengambil keputusan. Nah, terus ada Odoo Manufacturing. Ini tuh biasanya dipakai buat usaha kecil menengah yang biasanya kayak perusahaan kerajinan atau makanan gitu di Eropa banyak pakai Odoo Manufacturing ini. Jadi mereka pakai Odoo Manufacturing ini untuk mencatat pesanan pelanggan, terus rencanain jadwal produksi, juga melacak pemakaian bahan baku. Nah, Odoo ini lebih sederhana, fleksibel, terus ramah buat bisnis yang nggak punya tim IT besar gitu. Boleh di next. Oke, ini ada studi kasusnya. Di sini saya ngambil studi kasus dari Histotech Engineering di Malaysia. Ini perusahaan manufaktur gitu. Jadi sebelum pakai ERP, Histotech ini masih pakai ngandalin proses manual, pakai dokumen kertas, pakai Excel gitu. Jadi akibatnya itu data produksi tersebar di banyak tempat gitu,
komunikasi antar divisinya lambat, terus mereka nggak punya visibilitas real time tentang status produksi sama inventarisnya. Nah, akhirnya mereka mutusin buat menggunakan Udo ERP-nya yang versi 14. Nah, modul ini di yang di yang diimplementasikan mencakup manufaktur, quality control, barcode, inventaris, penjualan sampai purchasing gitu. Nah, proses implementasinya dilakukan bertahap. Fase pertama sekitar 5-6 bulan, terus fase kedua hampir 1 tahun. Terus hasilnya itu efisiensinya meningkat signifikan, bahkan ada beberapa fungsi produksi yang jadi 50% lebih cepat. Terus manajemennya juga bisa mengambil keputusan lebih cepat karena semua data produksi dan kualitas produksi bisa dilihat real time. Banyak juga pekerjaan manual kayak pencatatan kertas tadi berhasil digantikan dengan sistem yang otomatis dan terdigitalisasi. Jadi mungkin dari tambahan ini kita bisa lihat kalau modul produksi dan manufaktur ERP ini bukan cuma konsep, tapi emang betul-betul memberikan manfaat nyata gitu. Boleh di next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya ingin menambahkan untuk modul penjualan dan distribusi sendiri sebelumnya dan dari kelompok sebelumnya, menurut saya dari penjelasan manfaatnya, pengertiannya, dan tahap-tahap modul ini itu udah cukup jelas, cukup apa ya eh, dipahami. Tapi di sini mungkin saya menambahkan beberapa yang menurut saya bisa dilengkapi lagi. Sebelumnya kan tadi ada yang menjelaskan mengenai tahapan dari proses penjualan ini mulai dari penerimaan pemesanan, pengecekan stok, pengiriman, hingga penagihan itu sendiri. Tapi kalau dari hasil analisis kami mungkin ada yang bisa dilengkapi mulai dari pre-sales atau penawaran harga dan kontrak terlebih dahulu. Jadi tahap sebelumnya mungkin bisa ditambahin pre-sales seperti yang sebelumnya ada di sini. Jadi untuk dari kami sendiri, alur proses penjualan dan distribusi itu ada 6 tahap. Yang pertama itu pre-sales. Pre-sales itu merupakan penawaran harga dan kontrak. Terus baru kita masuk ke sales order. Dilanjutkan ke pengecekan stok barang, inventory sourcing, baru shipping, pengirimannya, billing, dan terakhir ada tambahan lagi yaitu payment. Dan tadi kan sebelumnya udah dijelaskan ya bagian-bagian dari modul. Oh, ini belum diubah, maaf. Dari modul penjualan dan distribusi. Mungkin dari kami ada penambahan sedikit. Yang pertama itu ada master data management. Ya, master data management ini menyimpan data pelanggan, produk, harga maupun kontrak. Ada juga di billing ini kita tambahkan pricing. Pricing ini mengatur harga dan diskon untuk penjualan ke pelanggan. Lalu ada foreign trade dan transportation. Di sini ada untuk eh, untuk mendukung pengiriman barang lintas daerah maupun internasional. Untuk manfaat mungkin sebelumnya udah disebutkan ya dari kelompok sebelumnya dan menurut saya itu sudah cukup lengkap juga. Mungkin bisa dilihat di sini ada beberapa tambahan sedikit seperti mempercepat proses penjualan distribusi, mengurangi biaya operasional, memberikan data akurat dan layanan kepuasan pelanggan itu sudah dijelaskan sebelumnya. Implementasinya juga sudah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok sebelumnya. Mungkin di sini saya nambahkan untuk studi kasus yang lain ya, untuk bagian sales dan distribution. Contoh studi kasus di sini misalnya PT Steel Nusantara. Sebelumnya itu, sebelum memakai ERP, mereka ini kesulitan karena pencatatan penjualan dan gudangnya masih manual. Sehingga datanya sering tidak akurat. Namun setelah menerapkan modul sales dan modul logistik juga, transaksi penjualan dan pengelolaan stoknya jadi terintegrasi, pelanggan bisa dilayani lebih cepat, dan laporan penjualan
bisa diakses secara real time. Hasilnya lebih efisien dan kesalahan manualnya berkurang drastis. Jika digabungkan antara penjelasan kelompok sebelumnya dengan tambahan yang saya berikan, bisa disimpulkan bahwa penjualan dan distribusi ini tidak hanya mengatur transaksi penjualan, tapi juga menjadi jembatan antara aktivitas internal perusahaan dengan pelanggan. Mungkin di sini saya ingin memberikan kesimpulan yang telah kami buat. Secara keseluruhan, modul-modul utama ERP ini bukanlah sistem yang berdiri sendiri, melainkan saling terhubung. Dari data dari satu modul otomatis mengalir ke modul lain, menciptakan single source of truth bagi perusahaan. Integrasi ini mencakup meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi duplikasi data dan kesalahan manusia, mempercepat pengambilan keputusan strategis, membantu perusahaan beradaptasi dengan dinamika pasar dan regulasi. Dan dengan demikian, implementasi ERP ini yang cukup seluruh modul utama akan memberikan keunggulan kompetitif, baik dalam hal efisiensi biaya, kualitas pelayanan, maupun daya saing jangka panjang. Mungkin sekian dari kelompok 1 kelas B. Saya kembalikan lagi ke Prof. Baik, terima kasih kelompok C dan AB. Di sini hadir Ibu Fani hadir ya? Hadir, Prof. Hadir ya. Ya, terima kasih Bu Fani. Saya mungkin Jumat depan hanya Bu Fani. Saya ada kegiatan itu pertemuan dosen Asosiasi Program Doktor di Pontianak Bu Fani. Tapi kita sudah saksikan ada dua kelompok nih, yang kelas C dan kelas B sudah presentasi dengan baik dan saling melengkapi. Saya rasa ini ide dua kelas dengan membahas yang sama ternyata bisa saling melengkapi, dan mudah-mudahan mahasiswa yang lain bisa lebih jelas ya. Tadi misalnya saya kasih catatan yang ada misalnya di grup yang satu menjelaskan secara konsep, dan di grup 2 dilengkapi dengan penjelasan implementasi yang cukup baik, sehingga pemahaman terhadap konsep maupun implementasi dari modul-modul menjadi lebih lengkap. Tadi kayak SDM tadi di kelompok C ya, di kelompok C tadi siapa namanya yang SDM tadi, Siva ya yang menjelaskan. Siva, dan di kelompok B itu Tahsa ya, itu Ibu rasa saling melengkapi. Siva tadi sudah mampu menjelaskan dengan baik tentang konsep modul sumber daya manusia, bahwa tujuannya itu akan memudahkan pengambilan keputusan terhadap aset yang sangat berharga ini dalam suatu organisasi, ya, aset manusia. Tadi bagaimana sih ERP ini mampu mengambil keputusan, mengidentifikasi manusia-manusia dengan sisi pandang human capital management tadi ya di SIFA. Kemudian dijelaskan oleh Tahsa contoh implementasi dari SDM. Nah, jadi kita berharap ya teman-teman sudah memahami apa sih tujuan daripada masing-masing modul, baik keuangan, baik SDM, kemudian tadi produksi dan penjualan, ada rantai pasok nilai. Di kelompok B, kelompok C tadi juga sudah berusaha menjelaskan bagaimana modul itu secara apa ya tadi, secara contoh terintegrasinya modul gitu ya. Tadi dengan memberikan contoh ada yang pemesanan apa kaos tadi ya. Dan di kelompok kelas B juga sudah menjelaskan bagaimana modul-modul ini walaupun dijelaskan secara terpisah tapi fungsi integrasinya tetap terlihat. Dan sebenarnya mudah-mudahan juga di kelas ini nanti sesudah tahu ya modul-modul, kemudian contoh implementasi ERP, apakah mungkin bisa membuat
merancang sendiri ERP paling tidak yang untuk kasus perusahaan-perusahaan kecil ya, pasti kayak usaha mikro kecil menengah. Bagaimana sih kita bisa mengintegrasikan keuangan sederhana, kemudian paling nggak keuangan di usaha kecil menengah ini yang seringnya mereka terkendala ya. Mungkin nggak membuat suatu ERP yang bisa diterapkan untuk eh, membantu usaha kecil menengah agar bisa terintegrasi dari keuangannya, dari produksinya, mungkin sumber daya manusianya kan hanya beberapa ya. Tapi kalau itu terintegrasi akan lebih cepat pengusaha kecil menengah yang ada di mana di Jakarta misalnya ya, supaya mereka bisa mengelola bisnis dengan baik, baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Em, Menurut Bu Fani bagaimana nih mereka tampilannya Bu Fani, anak-anak kelas kita ini? Menurut saya ide untuk saling mempresentasikan materi yang sama bagus sih, Prof. Jadi ada insight yang baru ya dari tiap Iya, kelompoknya. betul. Iya. Eh, saya rasa begitu ya, kita ini memang terbatas waktunya ya, tapi saya apresiasi kayaknya nih masih teman-teman sudah melakukan pencarian yang baik. Akan lebih baik lagi karena ini kan teman-teman juga sudah bisa nyusun proposal ya. Kalau ada penelitian yang meneliti tentang skripsi ya, skripsi yang bisa bukan diduplikasi, bukan direplikasi ya, tapi ya sebagai contoh ya, sudah bisa menulis bagaimana pengaruh ERP terhadap daya saing misalnya ya, atau bagaimana persepsi persepsi. Jadi yang kita wawancara adalah pengguna ERP gitu. Pengguna ERP bagaimana sih mereka pendapat mereka terhadap kemudahan atau manfaat ERP gitu di dalam menjalankan bisnis. Nah, tentunya yang akan kita tanya adalah misalnya tadi ada contoh beberapa perusahaan ya yang ada Coca-Cola, ada apa namanya JNE, ada POS gitu. Jadi teorinya itu ya kalau kalau ini perceive of use ya atau jadi gini, persepsi pengguna platform terhadap kebermanfaatan platform di perusahaan yang menggunakan ERP. Tadi misalnya kita tanya ya, bagaimana sih kemudahan? Kemudian juga kita tanya eh, bagaimana sih eh, mungkin tidak ditanya ya kalau yang bagaimana pengaruh dari penerapan ERP terhadap keberhasilan bisnisnya. Itu juga bisa kita lihat dari data sekunder, tapi bagaimana kemudahan platform, tadi kan ada disampaikan, ternyata ERP juga ketika implementasinya sangat tergantung kepada sikap dari penggunanya untuk bertransformasi dari selama ini dengan manual ke digital gitu ya. Itu juga ada kendala penerapan ERP terkait budaya ya, budaya orang. Nah, itu menarik juga untuk diteliti di Indonesia dibandingkan dengan di, di negara lain. Kan ada penelitian tentang implementasi peranan ERP dalam meningkatkan daya saing di negara-negara yang maju mungkin atau negara yang tetangga kita gitu. Jadi kita ingin belajar bagaimana agar ERP di Indonesia juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan dari eh, teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain terhadap kelompok yang mau maju ini. Kelompok yang sudah maju ini. Enggak, Ibu ini baca nih Dea Permatasari, Dia Aldin kok belum ada kelasnya ya? Dea, Oh, dia nah, itu kelas C. C, Bu. Dia kelas apa? Kelas C, Bu. Oh, tulis dong Dea C gitu. Ya, iya, Bu. Tadi Zoom-nya keluar-keluar, Bu. Jadi pas masukin. Oh, keluar terus
Sebenarnya udah ditulis Dea, tapi keluar masuk lagi hilang C-nya. Iya, jadi dia problem Oh, oke. baginya. Iya, ya, Kak. Ibu pikir belum, tapi tadi sebenarnya semua sudah ya. Ya, Baik. Ada yang mau ditanyakan, Dea? mungkin mau nanya tentang penerapan RIP ini emang harus dalam bentuk perusahaan yang ngejalanin bisnis aja gitu ya, Bu. Misalnya kayak kalau startup gitu masih bisa nggak gunain ERP dalam proses operasionalnya gitu? eh Ibu minta kelompok ini menanggapi dulu ya. Kelompok B atau C? B deh, kelompok B. Apakah perusahaan yang startup bisa menggunakan ERP? Pertanyaan dari dia ya. Ibu rasa boleh kelompok A maupun kelompok B maupun C boleh. Um, eh, Assalamualaikum. Melani ya. Ya, Ya. izin menjawab, tapi mungkin nggak begitu lengkap ya. Dari pendapat aku aja ya, maaf kalau misalkan ada yang kurang atau bagaimana. Nah, tadi kan dia nanya ya, apakah misalkan di startup itu penangkapan ERP itu bisa dilakukan atau tidak ya dia? Mm-mm. Nah, aslinya Iya betul. kan ERP sendiri ini kan tentu biasanya kan kita lihatnya di perusahaan yang besar kayak misalnya kayak yang udah maju misalnya kayak Indomaret, Unilever yang biasanya tuh di dalam situ tuh udah punya kayak modal, tim atau proses bisnis yang udah kompleks lah. Dan perusahaannya itu udah settle atau bisa dibilang perusahaannya itu udah bertahap, fleksibel dan juga berbasis cloud. Jadi kayak ininya semua yang ada di perusahaan itu udah udah terlaksana dengan baik ERP-nya. Nah, misalkan kalau misalkan di perusahaan startup yang kayak misalkan baru baru membangun atau misalkan perusahaan-perusahaan sejenisnya itu gimana sih penerapan ERP-nya? Nah, Asia tuh bisa sih kalau misalkan penerapan ERP dalam kayak startup dengan skala kecil ya, nggak harus skala besar. Misalkan nih, buat skala kecil tuh biasanya startup ini biasanya tidak langsung pakai semua model ERP. Jadi mereka misalnya pilih yang urgent dulu. Misalkan dia itu pilih dulu nih ERP-nya, startup-nya itu dia tuh bergerak dalam bidang apa. Misalkan kayak kopi kenangan atau kayak kopi jadi jiwa dan lain sebagainya itu kan dia bergerak dalam penyediaan stok makanan atau F&B lah kita bilangnya dalam kuliner. Maka kalau misalkan perusahaan mereka yang masih bergerak dalam bidang kecil, mereka kan belum bisa mengimplementasikan modul-modul ERP yang kita bahas sebelumnya. Tadi kan ada 5 modul seperti keuangan, SDM, logistik, dan lain sebagainya. Mungkin karena mereka masih kekurangan karyawan ataupun masih ada kendala lainnya. Nah, kita fokus ini bidang apa sih ya si startup ini bergerak. Misalkan kalau kopi kenangan atau kopi janji jiwa itu dalam bidang F&B atau penyedia kuliner atau makanan lah. Maka yang mungkin yang bisa di ini itu kayak difokusin itu kayak misalkan kayak salesnya, financial accountingnya, dan paling penting itu adalah inventory manajemennya dalam bidang ERP yang harus difokusin sama mereka. Jadi mungkin bidang lain itu mungkin menyusul jika misalkan startup ini udah fasenya tuh udah menjadi perusahaan yang besar lah, udah bisa settle dan menghandle semua modul ERP ini. Nah, contoh penerapannya misalkan gini, untuk startup F&B, contohnya kayak misalkan kopi kenangan dan lain sebagainya, mereka tuh menggunakan ERP misalkan dalam proses stok bahan baku, misalkan kopi, susu, gula, agar selalu terpantau dan tiap cabang itu misalkan bisa produksinya tuh bisa ada setiap hari. Jadi gak kekurangan bahan baku. Terus permintaan dari pelanggan itu masih bisa terpenuhi setiap harinya. Dan dalam misalkan dalam finance atau accounting kan perusahaan startup kecil tuh apa ya modalnya kecil. Terus dari cabangnya juga masih kecil, keuntungannya cabangnya masih kecil pasti input dan outputnya itu juga kecil kan. Jadi kayak kalau misalkan nggak menggunakan ERP itu malah salah karena mereka harusnya menggunakan ERP karena apa? Karena dengan model yang kecil itu mereka harus ngatur nih gimana biar nanti mereka nggak kelebihan stok bahan bakar atau stok bahan baku biar overload. Kalau overload kan maksudnya mereka buang-buang duit atau buang-buang modal yang udah mereka keluarkan akan apalagi modal mereka ini terbatas. Dan juga misalkan karyawan mereka yang masih sedikit, tapi mereka juga harus membiayai modal bahan baku dan lain sebagainya, listrik, dan apapun itu. Nah, agar laporan keuangan mereka ini juga tercatat otomatis dan tidak
kayak manual lah, menggunakan Excel dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya itu yang harus ditekankan itu dalam sales dan juga CRM. Jadi untuk startup e-commerce dan lain sebagainya itu, ataupun misalkan eh, kalau misalkan itu nih startupnya tuh berkembang dalam bidang F&B tapi pakai Ani, Google. sebentar. Tadi contohnya kopi kenangan ya? Iya, Bu. Kopi kenangan. Kopi kenangan kan sudah cukup lumayan lumayan. Oh, ataupun misalkan ini ya Bu, jangan kopi Heeh. kenangan, tapi kopi yang biasanya di jalan-jalan itu yang pedagang kaki lima, Ibu tahu nggak? Yang misalkan yang pakai gerobak, yang, Oh, nah itu kan bisa aja juga pakai sistem kayak gitu. iya. Ya, oke. Kan Tapi dia bagus lah. walaupun Artinya startup tuh mungkin ya pakai ERP. Tapi kalau kita renungkan, analisis kebutuhan, kira-kira kalau yang startup itu yang penting pertama apa tuh? yang maksudnya startup yang paling Kok penting pertama, apa artinya ya, implementasi yang modul apa nih yang kira-kira utama dan bisa dilakukan ya? kalau menurut Kalau saya, dari sisi modul dulu ya, modul kalau dari sisi modul ya, kalau menurut saya itu yang paling utama itu finance-nya, Bu. finance ya, oke. Ya, saya rasa betul finance itu penting. Terus tadi kamu bilang inventory ya, Iya, itu mengikuti ini sih, Bu, inventory. Ya, ya. startupnya. Karena kalau misalkan startupnya misalkan gini, dalam bidang, tadi kan contohnya kopi ya, Bu, itu kan lebih ke penyedia jasa F&B. Jadi kayak stok Mm, inventory barang itu tuh harus selalu ada setiap harinya. ya, betul. Tapi Itu kalau juga misalkan ya. in startupnya bidang misalkan kayak logistik gitu-gitu kan sekarang banyak tuh bidang logistik yang kayak masih kecil-kecilan kayak misalkan CNS gitu-gitu, bukan JNE. Kalau JNE kan udah gede ya Bu. Nah itu bisa Mm-mm. aja mereka ke bidang distribusi dan logistik yang ERP-nya yang lebih ditekankan. Jadi kayak misalkan pengelolaan barang, distribusi barangnya itu dalam sistem ERP-nya harus yang ditekankan dalam hal itu gitu Kalau Bu. mereka kan keuangannya masih sederhana ya, Iya, kemampuan finansialnya masih rendah. Mungkin nggak sih dia bisa, kan mahal ya itu, anu apa, modul modular ERP kan mahal ya. iya Kira-kira Bu. ada yang murah nggak yang bisa dipakai oleh itu ya, yang oleh UMKM? Yang oleh UMKM Mahal. lokal Ibu. Iya, murah gitu. Kalau kan itu mahal ya, cukup mahal. Kalau ERP yang berbasis apa namanya? Kayak Odoo itu berbasis cloud bukan? Itu murah nggak? Itu tergantung sih Bu, kayak misalkan kan sekarang juga ada beberapa kayak aplikasi ya Bu, kayak di Windows ataupun di apa sih namanya, kalau misalkan masih kayak toko-toko kecil atau misalkan warung UMKM yang benar-benar apa ya Kak, UMKM ada yang ada tiga jenisnya Bu, ada yang skala kecil, menengah, dan Ya ini ya Bu, yang betul. gede ya. Kalau misalkan karyawannya intinya masih tiga atau dua, satu yang masih cabangnya itu satu tuh, ada aplikasi kayak di Play Store gitu, kayak misalkan kasir apa sih ya, kasir pintar gitu-gitu Bu, itu tuh bisa buat bantu mereka buat pencatatan kayak penjualan, pengeluaran dan lain sebagainya. Ya itu yang penting karena kan gawe cuma dua tiga nggak mungkin pakai modular yang apa yang HRM tadi ya. Iya Oke, Bu. saya rasa cukup bagus penjelasannya Melani. Ada yang mau menambahkan? Ini pertanyaannya menarik juga pertanyaan dari si dia tadi ya. Aku ingin menambahkan, Prof. Untuk yang tadi kan sempat dibahas ya ERP itu. ERP kan kalau kita tahu tuh kalau kita menggunakan ERP itu biasanya kan yang menggunakan perusahaan-perusahaan besar karena emang pembiayaannya itu cukup mahal ya. Kalau untuk startup, kalau untuk dengan biaya yang besar itu mungkin jadi pertimbangan banget karena yang namanya juga startup yang belum punya banyak dana. Jadi ada juga ERP itu yang berbasis cloud gitu, Prof. Yang dimana itu pilihan yang paling populer untuk bagian startup, yang dimana layanan itu menawarkan sistem ERP dalam bentuk langganan bulanan atau tahunan, itu software as a service and SaaS. Itu biasanya biayanya itu lebih rendah, implementasinya juga lebih cepat, dan pemeliharaannya ditangani oleh penyedia layanan. Itu contohnya itu ada Odoo, NetSuite, dan SAP Business One. Jadi Nah, nanti walaupun mungkin gini ya. Coba kita kan bicara itu ya. Bisa nggak kita mulai mengenali apa sih itu Odoo, platformnya bagaimana, ada contoh. Jadi kalau di contoh kemarin ada di grup berapa ya yang memberikan gambar gambar dashboard dari, misalnya kemarin apa ya, Oracle Odoo, jadi ada gambar dashboardnya contohnya, atau
ada nggak yang pernah mengoperasikan atau pernah kemarin ada ya di kelas berapa kelas yang mana malah dia eh, yang apa ya yang memelihara sistem itu gitu. Nah, coba nanti kita yang kelas-kelas berikutnya contoh bagaimana implementasi model atau paling nggak dashboardnya gitu. Tapi oke, malah ini saya rasa eh, cukup bagus juga telah menambah melengkapi penjelasan ini. Eh, saya rasa itu ya waktunya sudah gimana Bu Fani, ada tambahan atau sudah cukup waktunya nih? Eh, Sedikit aja sih, Prof. Mungkin Ya silakan Bu. kalau kita berbicara UMKM, Prof, lebih baiknya kita memakai yang sederhana dulu, seperti yang teman-teman mungkin sudah pelajari juga di sistem informasi manajemen ya. Jadi dari sisi fungsionalnya memang lebih sederhana dan terfokus pada satu fungsi aja. Semisal kayak pencatatan. Kalau teman-teman tahu ada Moka ya, ada iSeller. Itu salah satu sistem informasi manajemen yang bisa digunakan oleh UMKM ya, gitu karena dia memang biaya tahunannya di bawah 5 juta biasanya gitu. Dan ini Ya. juga, Prof, diterapkan juga di retail. Saya ada retail bersama sama suami juga pakai iSeller, Prof, gitu. Karena Oke. kalau ERP memang dia untuk biaya investasinya lebih mahal dan cocoknya kalau yang skalanya sudah medium tuh, Besar ya. sudah besar Oke. gitu, Prof. Gitu aja sih, Prof, tambahannya dari saya. Sekian. Oke. Baik, ini terima kasih Bu Fani telah Bu Fani telah mempraktekkan sendiri ya tadi untuk ERP Excel. Mungkin kapan-kapan gitu ya nanti sudah eh, sesudah apa namanya bukan sesudah UTS kali ya Bu Fani ya kita bisa akan lebih dalam lagi kepada Iya. bagaimana penerapannya. Baik, terima kasih Bu Fani penjelasannya dan saya rasa cukup ya teman-teman semuanya. eh, Kelas kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok satu di kelas B maupun C dan tadi ada tambahan dari Bu Fani dan juga ada pertanyaan dari dia dan sudah eh, di apa ya dibahas oleh Mbak Melani sama siapa tadi ya satu sampai Manurung siapa sih tadi. Baik, baik kalau begitu saya rasa cukup dan untuk minggu depan kita ketemu di ini kan Danu kenapa ya Danu? Silakan Danu. Prof, berarti untuk minggu depan sistemnya seperti ini tetap ya, Prof? Kayak kan Iya deh, next. betul. Rasanya seperti ini lebih lebih baik ya, lebih saling melengkapi. Eh, dan jangan lupa dikirimnya tetap ke Bu Fani sama Ibu dan H minus paling lambat H-1 gitu. Terus satu lagi tadi, kalian sudah mulai menulis ya proposal. Yang angkatan 22 kali ya. Yang C 2000 berapa? Yang angkatan 22, angkatan, iya betul ya. Yang sudah mulai nulis itu yang C apa B ya? Kelas C atau B? Kayaknya ini satu angkatan ya, Prof, ya di 2023 semua. Kalau yang hari Oh, ini Senin satu memang angkatan ya. ya Oh, yang hari apa? Yang dua kelas ya? hari Senin, Prof. Oh, ini berarti 2023. Mereka belum nulis ya. Ini kan semester, berarti semester ke 23, 24, 25. Oh, baru semester ke 5 ya? Kelima. Kelima ya. Oh, berarti yang kelas itu ya, yang bukan yang kelas apa ya? Yang ada semester ke 7. 6 ya? Ke 7. Iya, Prof, yang kelas sama Bu Wahyu hari Senin. Oh ya, itu kayaknya yang perlu ditekankan untuk itu ya meneliti ini, cari riset di ERP. Iya, betul, Prof. Biar ada yang mengangkat tentang ERP dalam skripsi. Baiklah kalau begitu. Baik, demikian terima kasih Bu Fani dan teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan. Saya minggu depan pamit ya karena Ibu tadi ada kegiatan di Kucing, di anak.
Ya, walaupun mungkin Ibu dengar tapi pasif ya mungkin karena sambil pertemuan. Demikian, terima kasih dan saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasanya foto lagi untuk absen terakhir Bu Fani dan mohon on cam semua juga. Pokoknya yang nggak on cam berarti nggak ada di ruangan ini. Silakan di foto tadi Danu ya yang motor. Yang ini meng print screen. Arum, Prof. Oh, Arum ya. Silakan Mbak Arum. Baik, teman-teman yang belum on cam, boleh tolong on cam dulu. Udah langsung aja, biar aja berarti dia nggak on cam. Oh iya. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah semua, Prof. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya Bu Fani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof. Terima kasih Bu Makasih, Fani. Prof. Makasih, Bu Sama-sama. Fani.